Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudaraku di mana saja berada yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh ada sebagaimana ada di pagi hari ini, dan kerinduan kita adalah untuk mendengar firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau yang mengasihi kami pada hari ini untuk menerima anugerah-Mu sepanjang hari. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan hati yang bersyukur kepadamu. Tuntun kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita firman Tuhan Mazmur 32 ayat 8 sampai 11. Mari kita dengarkan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak sekali kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Tema kita di pagi hari ini, di jalan yang benar ada sukacita. Tentu hal ini mengingatkan kita tentang pengalaman-pengalaman yang selalu dekat dengan hidup kita sehari-hari. Sebagaimana bacaan kita, Daud yang melakukan kejahatan di mata Tuhan, dan berdasarkan pengalaman-pengalamannya, apa yang dialaminya. Penyesalan Daud tumbuh dari pengalaman dengan Tuhan setelah ia melakukan persinahan dan berusaha menyembunyikan dosa-dosanya. Saudara-saudara, Daud menyadari tidak akan ada orang untuk menyembunyikan segala pelanggarannya, sebab Tuhan Maha Tahu. Dan itulah yang diakui oleh Daud. Namun demikian Tuhan bertindak untuk membawa Daud pada pertobatan. Sebagaimana bacaan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nah, persoalannya apa yang dikatakan di sini? Jalan yang harus kau tempuh adalah kesadaran dan hidup menurut petunjuk Tuhan. Menyerahkan hidup ini kepada Tuhan dan bersedia dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dan itu adalah jalan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam ayat 9, janganlah seperti kuda dan bagal yang tidak berakal. Ini memberi nasihat bagi kita bahwa manusia yang mempunyai dan dikaruniakan Tuhan akal budi, maka jauh lebih baik manusia menyadari akan pelanggarannya karena ia berakal budi. Di sini perlu kita memahami apa maksud Tuhan, jangan seperti kuda.
Artinya kita seperti binatang hanya ikut Tuhan, seperti kuda ditarik aja kemana saja. Dan bukan seperti itu orang percaya. Orang percaya itu harus mampu melihat dan memilah apa yang harus ia jalani. Dan kalau dikatakan tema kita hari ini, di jalan yang benar ada sukacita. Nah, jalan yang benar itu bagaimana? Hidup setia, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut firman yang didengar, hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, karena itu Daud menyesali tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk terus berbuat dalam dosanya. Dan Tuhan menunjukkan jalan untuk Daud. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita untuk menyadari akan kehendak Allah. Namun apabila Anda keluar dari kehendak Tuhan, maka Anda akan tersesat. Keputusan-keputusan kita setiap hari menuntun kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu seiring dengan ciptaannya bagi kita, umatnya, kita mempunyai akal budi. Hidup menjadi terang bagi kita. Hidup menjadi kasih karunia Allah. Ampunilah kami Tuhan. Karena itu penting kita menyadari hal ini. Jalan yang benar ada sukacita di dalam Yesus Kristus. Jadi kita kalau mau jalan yang benar ada sukacita hanya di dalam Kristus. Berpautlah di dalam Kristus. Apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita hari ini. Jalani hidup dengan penuh sukacita, bukan dalam sungut-sungut. Percayalah, orang yang bersukacita selalu menikmati dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan telah berkenan kepada kami untuk mendengar firman. Jadilah kehendak-Mu atas kami hari ini, di jalan yang benar ada sukacita. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, pulihkan, tahirkan, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami yang sehat tetaplah bersyukur di dalam Tuhan karena Tuhan menggunakan kesehatan. Tentu hal ini mempunyai makna bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengampuni dosa kami berdoa untuk memperoleh hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas.